Oke teman-teman, ada beberapa alat ya yang saya gunakan untuk mengground bahan-bahan bonsai ini ya. Bahan yang pertama yang sering saya gunakan untuk saya mengground bahan bonsai itu ini ya teman-teman. Saya gunakan wadah karung bekas ini ya. Saya gunakan untuk mengground bahan bonsai apa saja ya. Yang penting bahan bonsainya cukup untuk saya proses pembesaran, baik pembesaran batang utamanya ataupun akar ya. Ini bahan bonsai asam Jawa ini saya ground di sini sudah sekitar ada 4 bulan ya teman-teman. Lumayan untuk diameternya ini sekitar 20 lebih nih, 20 cm lebih ya. Untuk bentang akar dari bahan bonsai yang kecil ini sudah cukup ya teman-teman. Ya. Yang selanjutnya bahan yang saya gunakan untuk saya jadikan wadah untuk mengground bahan bonsai, saya juga menggunakan ini ya teman-teman, bekas kantong semen ya, atau kantong semen bekas ya. Ini agak lumayan lebih lebar ya untuk diameternya ya. Ini mungkin sekitar 30 lebih ya. Nah, jadi bisa untuk bahan bonsai yang bentang akarnya lebih besar ya. Nah, ini kekuatannya ini mungkin bisa untuk melakukan penggroundan ini untuk waktu 1 tahun atau bisa lebih ya. Ini sudah lebih dari 1 tahun masih belum robek ya. Nah ini teman-teman. Lanjut, bahan berikutnya yang biasa saya gunakan untuk saya jadikan wadah untuk mengground itu ini ya. Ini dari kardus bekas teman-teman. Kardus bekas saya bungkus dengan kantong plastik ya. Nah ini saya gunakan yang sekarang ini untuk saya mengground bahan bonsai murbei ya. Ini saya perkirakan nggak lama, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan saja ya. Karena ini hanya untuk saya pembesaran akarnya ya. Karena kalau untuk batang utamanya ini sudah cukup, tinggal saya seimbangkan dengan pembesaran akarnya ya. Karena ini adalah bahan bonsai murbei hasil dari hasil dari stek ya. Ini juga saya gunakan untuk kardus bekas ini, saya gunakan juga untuk mengground bahan bonsai kimeng gabung batang ini ya. Nah ini teman-teman, ini saya rasa juga sama kekuatannya, bisa untuk mengground sekitar 1 tahun atau sampai 1,5 tahun ya. Nah, ini. Yang selanjutnya untuk saya mengground bahan bonsai yang ukuran kecil-kecil, saya menggunakan ini ya, polybag ya, polybag dengan segala ukurannya ini. Ini kurang lebih sama juga seperti yang tadi teman-teman. Mungkin bisa kuat atau tahan sekitar 1 tahun atau 1 tahun lebih ya. Ini polybag yang ini saya gunakan sekarang ini untuk mengground, membesarkan batang utama dari bahan bonsai ini ficus Korea atau dolar ini ya. Korea ini kalau nggak salah, ini daun seperti itu. Nah, ini. Selanjutnya saya juga menggunakan pot ya teman-teman. Ini pot dari semen ya, saya gunakan untuk mengground ya. Ini sebenarnya pohon ini udah saya proses di dalam pot ya, tapi karena saya ingin mengejar lebih cepat pembesaran batang utama dan akarnya ini, maka ini saya liarkan lagi ya, saya liarkan akarnya ke tanah ya. Jadi ini walaupun di dalam pot, ini akarnya sudah ke tanah ya. Jadi kalau akarnya sudah liar ke tanah, ini lebih cepat menyerap nutrisi untuk membesarkan batang utamanya ini ya, dan akarnya ya. Dan ini ada satu lagi, ini bahan bonsai cendrawasih teman-teman, hasil gabung batang ya. Ini juga sama, saya tanam di pot ya. Selanjutnya bahan yang lain yang saya gunakan sebagai wadah untuk saya mengground bahan bonsai, ini saya gunakan karpet bekas ya teman-teman. Karpet bekas yang saya potong seperti ini ya. Ini sekarang saya gunakan untuk saya mengground bahan bonsai murbei ya. Dan ini kemarin saya buatkan videonya ya, videonya tentang saya memprogram akar dan menggroundnya ya. Kalau teman-teman ada yang belum nonton dan mau lihat bagaimana cara saya mengground dan memprogram bahan bonsai murbei ini, nanti bisa saya letakkan link videonya di akhir video ini ya. Selain bahan bonsai murbei ini, kemarin saya juga melakukan ground dari bahan bonsai ini teman-teman, bonsai waru variegata ya.
Dan ini juga sama, saya gunakan wadahnya dengan potongan karpet ini ya. Nah, ini baru beberapa hari dan videonya juga sudah saya buatkan ya, bagaimana saya mengground pohon waru variegata ini ya, pohon waru daun variegata ya. Itu tadi ya teman-teman, beberapa alat-alat atau bahan-bahan yang biasa saya gunakan untuk saya mengground bahan bonsai apa saja yang saya punya ya. Dan sekali lagi, alat-alat bekas yang saya gunakan ini hanya untuk mengground bahan bonsai yang berukuran kecil ya, berukuran kecil atau mini ya, dan juga untuk mengground bahan bonsai yang waktunya tidak lama ya, hanya sekitar mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun ya. Nah, saya rasa masih cukup kuat ya dengan bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan tadi ya. Kalau untuk bahan-bahan yang besar, bahan bonsai yang besar dan untuk penggroundan yang kita perkirakan untuk waktu yang lama, mungkin sekitar 3 tahun atau lebih, saya rasa nggak kuat ya. Mungkin kita butuh dengan karpet tebal ataupun dengan susunan batu bata ya. Dan penggunaan alat-alat sederhana ini sebenarnya untuk kita menghemat budget atau biaya untuk pembelian bahan-bahan seperti karpet ya teman-teman. Dan juga ini adalah untuk kita mengground di lahan yang sempit ya, makanya kita gunakan alat seperti ini, dan hanya untuk bahan bonsai yang berukuran kecil ya. Jadi kalau untuk yang ukuran besar kita mungkin membutuhkan lahan yang lebih besar, karena kalau untuk bonsai yang besar tentu saja jaraknya itu harus lebih panjang ya, biar bentang cabangnya ini antara satu pohon dengan pohon yang lain nggak saling tumpang tindih ya.